Dan bagaimana nanti reaksi netizen Malaysia melihat warga negara Malaysia tertangkap di Jakarta karena kasus atau case pengedaran narkoba atau dadah. Dan saya bocorkan saja sedikit ya, ternyata ya netizen Malaysia bereaksi supaya 4 warga Malaysia itu didor saja, ditembak begitu ya. Wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, belakangan ini Indonesia dan Malaysia itu sedang kerap kali dihangatkan dengan isu-isu yang dibuat oleh warga sipilnya. Kalau kemarin di akhir bulan Januari 2025 dihangatkan dengan isu terjadinya penembakan kepada 5 WNI ilegal di Malaysia, yang mana penembakan itu dilakukan oleh aparat maritim Malaysia yang menewaskan 2 WNI. Kemudian tidak lama dari itu, sekumpulan konten kreator Malaysia yang membuat konten di Malaysia kemudian membuat berita hoax atau berita palsu gitu ya, dengan memberitakan bahwa mereka kehilangan salah satu temannya di hutan. Kemudian ini menjadi gempar di Indonesia dan Malaysia. Bahkan media-media Malaysia itu heboh memberitakan ini karena warganya hilang di Indonesia. Kemudian tidak lama dari itu, polisi, tentara, dan warga kampung ikut mencari orang Malaysia yang hilang itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah orang itu ditemukan, terbongkarlah bahwa itu adalah settingan konten belaka, dan berapa banyak orang yang diprank, dan 2 negara ini diprank oleh konten kreator ini, dan mereka minta maaf. Kemudian baru-baru ini dihangatkan lagi dengan isu penangkapan 4 warga negara Malaysia karena diduga mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Ya, 4 warga negara Malaysia ini ditangkap di Jakarta, Indonesia. Ya, tidak tanggung-tanggung ya narkoba yang diedarkan di Indonesia. Dan hal serupa juga pernah terjadi di Malaysia, tepatnya di Sabah. Saya juga pernah react videonya. Warga negara Indonesia ditangkap di Sabah, di Malaysia, karena mengedarkan narkoba atau dadah kalau orang Malaysia menyebutnya. Dan kalau tidak salah ada 2 orang yang ditangkap dan dikenai hukuman mati atau apa begitu ya, saya gak lupa. Saya pernah react videonya di channel ini. Anda boleh tonton, cari di situ ya. Nah, nanti hukuman apa yang dikasih kepada 4 warga negara Malaysia ini kalau betul-betul terbukti mengedarkan narkoba? Dan bagaimana nanti reaksi netizen Malaysia melihat warga negara Malaysia tertangkap di Jakarta karena kasus atau case pengedaran narkoba atau dadah? Dan saya bocorkan saja sedikit ya, ternyata ya netizen Malaysia bereaksi supaya 4 warga Malaysia itu didor saja, ditembak begitu ya. Wow, ya baguslah, orang yang salah tidak perlu dibela, apalagi soal narkoba, soal dadah yang jelas-jelas merusak generasi bangsa. Itu salah satu reaksi dari netizen Malaysia. Nanti saya akan bacakan beberapa komentar atau reaksi dari netizen Malaysia soal warga Malaysia yang tertangkap karena kasus narkoba. Namun sebelumnya kita akan tonton bersama-sama video ini. Sudut 3 di bawah pimpinan Pak Hermanto menangkap 4 warga negara asing turunan warga negara asing, yaitu orang Malaysia. Dia menyelundupkan sabu ke Indonesia melalui jalur Malaysia menuju Pontianak, Malaysia, Pontianak, Jakarta. Dari Pontianak ke Jakarta melalui ekspedisi darat ya. Dan tangkap di 3 TKP, pertama di depan Sumraket Sunter, 2 di depan diskotik parkiran Imelda ya. Yang ketiga di Suta. 1 orang akan melarikan diri ya. Jadi tersangkanya atas nama M, L, G, dan O. M yang akan mencoba melarikan diri, namun atas kesiapan kami dengan Bea Cukai dan Imigrasi berhasil melakukan penangkapan di Bandar Suta, dan sekarang sudah diamankan semua oleh kita. BB-nya jumlahnya 15 kilo yang sudah diamankan. 15 dan ini kilo, adalah modus yang keempat ya, 4 kali dia sudah balik Indonesia. Udah 4 Jadi kali kita tangkap warga negara Malaysia ya, semua barang dari Malaysia, dan sekarang WNA warga Malaysia tertangkap oleh kita. Oke? Narkoba jenis apa, Pak? Sabu. Ini sabu ya. Narkoba sabu diamankan oleh
Subdit 3 ya di bawah pimpinan Pak Hermanto ya. Kita telah berhasil mengamankan pada bulan Februari. Oke. Ini kan pernah Pasalnya apa? Pasalnya 114 ya. 114 Undang-Undang Narkotika ya. Ya. Ini kan pengungkapannya udah keempat Pak. Apakah berarti ada sindikatnya udah pasti? Ya, sindikatnya ini sindikasi dia. Dia udah 4 kali masuk ke Indonesia. Namun ada DPO 1 orang Malaysia. Sinyal T. Ini kita sedang koordinasi dengan PDRM. Semoga si T ini bisa tertangkap. Jadi 4 warga negara Malaysia masuk ke Indonesia untuk menjual sabu. Di Jakarta Pak? Di Jakarta. Di mana Pak? Di Sunter, kita dapat di Sunter, di Pegunungan Sunter, ya. Berarti ada koneksi Bandar Jakarta Pak? Kemungkinan kita dalami, ya. Tapi kan ini orang Malaysia semua, yang 2 warga negara Malaysia keturunan Arab, yang 2 warga Malaysia keturunan Cina. Berarti sudah berapa lama dia menjual beroperasi di Jakarta? Keterangan dia 4 kali ya, Bang. 4 kali dia ke Jakarta, masuk barang dari. Makanya kita wanti-wanti pintu masuk sekarang sudah berubah, bukan lagi dari Sumatera, melainkan juga melalui dari Kalimantan. Ya, ternyata sudah 4 kali masuk ke Indonesia menjual sabu-sabu atau narkoba, dan ini mungkin yang keempat kalinya akhirnya mereka tertangkap. Dan hukuman untuk pengedar narkoba di Indonesia itu diatur dalam pasal 115, pasal 120 dan pasal 125 tentang Undang-Undang Narkotika. Ini kalau tidak salah hukumannya itu dari 4 sampai 20 tahun, tergantung dari jenis, tergantung juga dari berapa banyak narkoba yang dijual. Kemudian ada juga denda duit yang jumlahnya itu miliaran rupiah. Oke, sesuai apa yang saya bilang tadi di awal, bahwa saya akan membacakan beberapa komentar atau reaksi netizen Malaysia terkait insiden ini, terkait kasus ini. Warga negara Malaysia ditangkap di Indonesia karena terdapat mengedarkan narkoba atau menjual narkoba di Indonesia. Ya, bagaimana reaksi netizen Malaysia? Adakah pro kontra ataukah pro semua? Pro mendukung pemerintah Indonesia untuk menghukum seberat-beratnya kepada warga Malaysia ini, ataukah ada yang kontra gitu ya? Oke, saya akan bacakan beberapa reaksi netizen Malaysia terhadap kasus ini. Sebagai rakyat Malaysia, saya menyokong penuh penyelundup atau pengedar dadah ini dihukum mengikut Undang-Undang Indonesia. Mereka ini merosakkan generasi dan apa nih? Lanjut, kalau di Malaysia pengedar terbukti membawa narkoba seberat 5 kg dijatuhi hukuman mati. Lanjut, hukum mati saja sudah berkali-kali jual narkoba ke Indonesia. Sebagai warga negara Malaysia, kami sokong kerajaan Indonesia hukum pesalah narkoba biarpun mereka WNM, warga negara Malaysia. Lanjut, bagus tangkap dan hapuskan rakyat Malaysia macam ni. Malaysia pun tidak perlukan rakyat macam ni. Jika benar kami tidak pernah bela pengedar dadah. Terbaik. Saya dari Malaysia menyokong apa saja keputusan kerajaan Indonesia. Oke, bagus. Lanjut, terima hukuman dan undang-undang dari negara Indonesia. Saya rakyat Malaysia takkan bela mereka yang salah. Bagus. Takkan membela mereka yang melakukan jenayah, hukum aja mengikut undang-undang. Hukum, jangan tak hukum. Kami rakyat Malaysia tak kisah pun mau apa aja hukumannya. Ikut undang-undang negara Anda, kami tak kisah. Salah tetap salah, penjenayah harus dihapuskan. Dulu ada rakyat Malaysia dihukum gantung di Singapura, mengedar benda terlarang. Kami tak kisah sebab salah tetap salah. Salam dari Malaysia. Good. Kami rakyat Malaysia sokong kalau dah tentu salah edar dadah di Indonesia bagi hukuman berat merosakkan bangsa. Kami rakyat Malaysia menyokong. Bagus. Nah, itu dia beberapa reaksi atau komen dari rakyat Malaysia, netizen Malaysia terhadap kasus ini, bahwa setelah saya baca-baca komen di video tadi yang saya rasa itu kayaknya 100% deh. Kayaknya 100% netizen Malaysia itu mendukung Indonesia untuk menghukum rakyatnya, untuk menghukum pengedar narkoba ini dengan hukuman seberat-beratnya mengikut undang-undang di Indonesia. Bahkan di DOR pun mereka tidak kisah kalau itu memang undang-undang di negara Indonesia. Bagus. Jadi yang salah tetap salah, tidak perlu dibela. Apalagi yang mereka edarkan, yang mereka jual adalah narkoba yang jelas-jelas merusak generasi bangsa. Ya, penjahat tetaplah penjahat, harus dihukum seberat-beratnya.
Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.